kita bisa nilai lah di daerahnya kita masing-masing. Nggak ada yang terlampau banyak membuat suatu perubahan yang dimana itu bersentuhan dan memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat. Tapi yang paling penting untuk diajukan terhadap sistem kekuasaan itu adalah bagaimana sistem mencerdaskan kehidupan bangsa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama kita dan pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan salah satu mahasiswa pasca sarjana di salah satu kampus di Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, yaitu di IAIN Madura. Selamat malam, Kak Sud. Malam. Ya, gimana nih kabarnya, Kak? Dia pasti baik lah, duduk di sini kok. Oke. Dalam video pertama kita nih, Kak, kita akan membahas esensinya itu random sebetulnya, tapi ini tidak keluar dari esensi peran, fungsi dan tanggung jawab selaku mahasiswa ya, kemudian juga selaku pemuda ya dari bagian bangsa Indonesia, terutama di sebagai masyarakat di Pamekasan gitu kan. Oke. Nggak usah terlalu kaku juga, Kak. Kita random ya pembahasannya gitu, santai. Yang pertama yang yang ingin saya diskusikan pada kesempatan kali ini itu kepada momentum pilkada nih, Kak. Apa yang perlu disampaikan pada momentum pilkada yang sebentar lagi kita akan melaksanakan bareng-bareng di seluruh daerah di Indonesia ini, Kak? Ya, terutama banyak ya yang mau saya sampaikan gitu. Tapi pilkada secara umum gitu ya. Iya. Pilkada secara umum, harapan atau apa aja? Ya, apapun yang sekiranya perlu kita komentari. Ini banyak, kalau keperluan untuk dikomentari itu menurut saya sendiri ya banyak. Tapi memang yang paling penting untuk saya komentari itu persoalan apapun yang akan digelar selama itu tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan ya kan, di pilkada itu, dan siapapun yang jadi itu tentunya saya juga memiliki harapan gitu sebagai rakyat biasa. Yang paling penting untuk saya ajukan adalah bagaimana caranya agar cita-cita bangsa ini tuh bisa dimaksimalkan untuk didapat gitu kan. Siapa yang berperan penting di situ ya pastinya yang terpilih kekuasaan maksudnya. Makanya siapapun yang jadi, harapan saya tetap yang terbaik untuk bangsa ini gitu. Karena ada kekhawatiran gitu, ada kekhawatiran terkait bobroknya sistem politik yang ada di bangsa kita gitu. Adakah apa yang saya khawatirkan? Yang saya khawatirkan itu kebijakannya itu tidak berfokus pada masyarakat kecil gitu, berukur pada kesejahteraan masyarakat kita bersama gitu. Karena memang karena memang yang selalu ditonjolkan, yang selalu kita itu kalau di media kan kejelekan-kejelekan pemerintah, lalu kemudian kebijakan-kebijakan koruptor dan lain semacamnya, itu yang saya takutkan gitu. Itu aja sih. Di selebihnya banyak itu. Coba. Kita urai satu-satu, Kak. Ya. Kita tahu bahwa pilkada ini secara tidak langsung kita mengharap bahwa ada pemimpin baru, kemudian ada perubahan-perubahan baru gitu kan. Dan tidak lain itu juga demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur gitu kan, sejahtera lah gitu ya. Tapi sepanjang sejarah pilkada itu sudah berlangsung sekian banyak ya dari tahun-tahun sebelumnya. Itu ketika kita mengamati selaku pemuda, ternyata walaupun banyaknya pilkada, banyaknya pemimpin-pemimpin yang bergantian yang mengganti kepemimpinan di pemerintahan kita di setiap daerah kita, itu nggak ada yang terlampau banyak membuat suatu perubahan yang dimana itu bersentuhan dan memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat.
kita bisa nilai lah di daerahnya kita masing-masing. Dan saya sering juga diskusikan kepada teman-teman, ternyata memang sampai hari ini pun khususnya di Jawa Timur itu masih ada yang kecenderungan terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak mengarah kepada kebersamaan, tidak mengarah kepada kemaslahatan bersama gitu ya. Dari segi itu saja kita bisa menilai. Nanti Kak Suhud boleh komentari perihal itu. Perihal apa sih esensi dari perubahan kepemimpinan itu gitu. Selain hanya orang-orangnya yang berubah gitu, apalagi bahkan ada yang nggak berubah gitu kan, masih melanjutkan kepemerintahannya. Itu sih. Kemudian sampai hari ini yang Kak Suhud memperhatikan kebobrokan yang tadi sudah disampaikan juga, hari ini itu lebih ke apa sih kebobrokan yang kita lihat gitu dari Kak Suhud lah. Nah, kemudian mungkin ada yang perlu ditambahkan gitu terkait ide-ide yang memang kita punyai dari sebelum-sebelumnya Kak. Ya terutama Kak Suhud. Ya, sebelumnya ya perlu diklarifikasi ulang bahwa masih ada sih Mas sebenarnya pemimpin-pemimpin yang mempunyai citra baik terhadap rakyat itu masih ada, walaupun tidak secara keseluruhan. Ada, pasti ada itu. Tapi mungkin di luar daerah-daerah kita gitu. Tapi memang kalau berbicara, saya selalu optimis Mas. Saya selalu optimis bagaimana bangsa ke depan ini tetap menjadi bangsa yang memang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan. Tapi yang paling penting untuk diajukan terhadap sistem kekuasaan itu adalah bagaimana sistem mencerdaskan kehidupan bangsa itu. Oh, berarti pendidikan? Ya, pendidikan. Pertama memang apapun itu, sejarah-sejarah besar, bangsa-bangsa yang besar itu pasti dimulai dengan pendidikannya Mas. Literasinya bagus atau tidak, bacaannya bagus atau tidak. Sudah banyak kan negara-negara yang maju karena faktor pendidikan itu. Banyaklah gambaran terkait hal itu. Yang menjadi bobrok sebenarnya saya selalu optimis Mas, optimis bahwa negara kita ini masih menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan dan tidak terlalu bobrok amat gitu. Ya mungkin karena memang kata Haji Agus Salim kalau nggak salah ya, kehancuran sebuah bangsa itu kan memang dimulai dari rakusnya sebuah bangsa itu sendiri. Saya tidak terlalu negatif memandang bangsa ini haus kekuasaan, tamak dan lain semacamnya. Namun ada beberapa hal yang menjadi salah satu bukti bahwa kita akan semakin dekat terhadap itu. Bahwa anak-anak bangsa kita, generasi-generasi kita itu lebih fokus pada persoalan bagaimana mendapatkan kekuasaan dan harta dan lain semacamnya. Namun mungkin ya lebih mengarah ke situ lah istilahnya. Artis. Ya nggak tahu juga sih sebenarnya. Tapi sekali lagi saya tetap optimis Mas. Optimis ya. Ya. Bahwa masih ada dan akan lahir generasi pilkada ya yang akan terpilih. Saya yakin dimanapun itu, siapapun itu yang akan terpilih pasti akan menanamkan citra baik terhadap generasi bangsa yang akan datang gitu. Ya yuk kita lihatlah belakangan gitu. Demokrasi kan masih belum dimulai di pilkada itu. Sebentar lagi kan dimulai ya. Kita lihat di situ. Dan kita lihat sudah selama beberapa tahun setelah dia menjabat, yaitu kita lihat gitu. Itu aja sih Mas. Oke. Kemudian kalau bagi Kak Suhud nih, dalam momentum pilkada yang akan datang ini ya perlu diperhatikan oleh masyarakat kita, oleh teman-teman pemuda kita gitu kan. Apa saja Kak? Pertama yang paling perlu diperhatikan oleh masyarakat, baik itu masyarakat bawah, masyarakat atas, dimanapun itu kelasnya, itu pertama jangan termakan oleh hoax. Kita kan sudah tahu bahwa hoax itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita bersama. Ya minimnya literasi gitu, sehingga kita kekurangan baca. Ketika mendapatkan informasi yang masih kurang jelas, kita langsung mengklaim sesuatu. Itu yang harus perlu diperhatikan, karena itu sangat berpengaruh Mas pada persoalan kehidupan kita gitu. Khususnya di bidang sosial kita gitu.
Itu yang perlu diperhatikan. Ketika ada berita-berita, jangan langsung baca dulu, perhatikan dulu ini benar apa tidak. Kan banyak kan kritikan-kritikan terhadap pemerintah, lalu kemudian ada framing-framing yang sangat frontal terhadap pemerintah. Ada juga yang sebaliknya, pemerintah juga begini terhadap rakyat dan lain sebagainya. Kita harus baca dulu, kita harus seleksi di mana kebijakan yang paling tepat untuk kita bisa menilai berita itu. Yang itu yang pertama yang harus diperhatikan. Nomor dua, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita berbondong-bondong untuk membantu demokrasi ini berjalan dengan baik, baik masyarakat maupun dari pemerintah. Menjaga nilai-nilai integritas, jujur dalam berkampanye, jujur dalam memberikan janji-janji. Seperti itulah, Mas. Oke, ini banyak lah ya nih. Mungkin yang terakhir nih Kak, sekaligus menutup dari video kita, karena memang pembahasan kita itu sebetulnya random, tetapi karena momentum nih ya, berbicara tentang pilkada ya, bagaimana kita juga memperhatikan kemudian juga peduli terhadap pilkada itu juga, karena bagaimanapun kebijakan-kebijakan yang bersifat politik itu memang sangat mempengaruhi terhadap kondisi sosial kita gitu kan. Sedikit banyaknya itu banyak mempengaruhi. Ketika berbicara pendidikan itu dipengaruhi oleh politik, ketika berbicara tentang ekonomi dan seterusnya gitu kan Kak. Oke, closing statement nih Kak. Sekaligus yang perlu kita selain perhatikan, kita juga harus kita sadari lah sebagai kaum muda ataupun masyarakat secara umum. Ini ya, saya lebih closing statementnya itu pakai kata-katanya Imam Ghazali kalau nggak salah, bahwa hancurnya sebuah bangsa itu karena pemimpin, hancurnya pemimpin itu karena ulama. Tapi bukan berarti ulama yang saya maksud ataupun mungkin berbeda dengan apa yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali. Tapi memang ulama yang saya maksud adalah kaum-kaum terdidik, yang bagaimana mereka itu harus berperan penting dalam mengubah keadaan menjadi lebih baik. Itu. Jadi harapannya, closing statement dari saya, tidak ada makhluk yang sempurna. Yang ada hanyalah makhluk-makhluk yang berusaha untuk sempurna. Walau terkadang proses untuk menjalani kesempurnaan itu mengarah pada persoalan yang lebih buruk. Nah, itu pentingnya membaca, literasi. Hanya itu sih Mas. Harapan yang terbaik yang lagi ya, harapan terbaiknya lagi bagaimana bangsa kita, baik itu di daerah-daerah maupun itu sekelas nasional sekelas nasional lah istilahnya. Itu bagaimana kita sebagai individu, sebagai rakyat, sebagai masyarakat biasa, sebagai pemerintah yang juga sebagai makhluk individu, itu bagaimana caranya untuk menjaga integritas kita sebagai manusia yang diberikan tanggung jawab besar oleh Tuhan kita itu menjadi khalifah fil ardh, jadi pemimpin di muka bumi untuk menjaga keseimbangan hidup, sehingga hidup ini menjadi tenang, damai, aman, adil, sejahtera. Itu aja. Oke. Nah, ini Mas. Oke, terima kasih Kak Suhud. Itu pembahasan kita kesempatan kali ini. Kita akan lanjutkan di video-video selanjutnya ya teman-teman. Yang terpenting kita tetap peduli terhadap kebaikan, kita tetap peduli terhadap pendidikan dan seterusnya, ekonomi, politik dan seterusnya. Kita jangan sampai apatis lah terhadap keadaan. Ya, salam demokrasi, salam integritas bagi kita semua.